Saudara, seorang pesepeda asal Tangerang memilih untuk keliling Pulau Sumatera dengan sepeda. 69 hari, 5.100 km, dan juga 9 provinsi. Seorang pemuda bernama Thomas dari Federal Tangerang Selatan berkelana menggunakan sepedanya dari Tangerang Selatan menuju Aceh dan kembali lagi menuju Tangerang Selatan. Buat kalian gasjon garis keras, yang penasaran bagaimana kisah serunya perjalanan Thomas yang akan banyak memberikan kita inspirasi dan juga motivasi, saksikan setelah pesan-pesan berikut ini. Even though we may be far away, I still know how you're doing. 'Cause you share all the laughter, joy and pain. So I can. Alright Johnny, masih di episode paling ngocol. Apalagi lu bukan gasjon? Yes, Johnny, yes papa. Apa kabar semua? Yes. Hai, masih di episode gasjon dan kali ini kita akan sedikit membahas tentang bagaimana seorang pemuda bertualang dengan tanpa masuk akal. Dari Tangerang Selatan menuju Aceh dan kembali lagi ke Tangerang Selatan. Sudah hadir di tempat ngopi gasjon, Thomas. Wih, sehat nih bang ya? Nama panjangnya siapa nih bang? Thomas sih. Asli mana aslinya? Sini, Tangsel. Oh, asli Tangsel. Keling amat ini kebanyakan naik sepeda kali ya. 69 hari ya? 69. Itu 69 hari kok kalau hubungan pria dan wanita tuh enak tuh 69 hari. Tapi ini hubungan antara laki-laki dan juga sadel. 69 hari bang, tanpa seorang perempuan, apa rasanya? Waduh, hambar. Apa sih yang membuat seorang Thomas ini rela membuang waktu selama 69 hari menggunakan sepeda Street Cat Federal dari Tangerang Selatan menuju Aceh? Niat kuat sih, niat kuat ya, emang keinginan juga. Udah lama pengen ke Sabang kan, kayak gitu. Jadi ya udah jalan aja, gitu. Nah apa? Maksudnya apa? Apakah perjalanan dari Tangerang Selatan menuju Aceh itu adalah perjalanan trip Anda yang pertama kali atau sebelumnya memang suka keliling-keliling keluyuran gitu? Sebelumnya untuk jarak sih baru pertama ya, sampai ribuan kilo ya. Menarik bicara soal motivasi kuat, keinginan kuat. Nah, bisa dijelaskan nggak apa yang benar-benar menguatkan Anda itu bertingkah gila seperti ini? Dan tanpa goal kan, perjalanan ini tanpa adanya tujuan kan? Ada tujuan pribadi sih jatuhnya. Jadi tujuan pribadi itu kan 2020 tuh bisa dibilang awal dan akhir tahunnya itu puncak-puncaknya pandemi lah ya. Iya, betul. Nah, di situ di tahun itu juga kan saya banyak kehilangan pekerjaan. Nah, yang kedua juga kehilangan istri juga. Gitu. Jadinya niat tuh ke Sabang, jadi emang niatnya itu pengen mulai semuanya dari nol gitu kan. Memulai hidup baru. Ya betul, ya niatlah kuat ke Sabang, ya udah berangkat, persiapan berangkat sih. Gitu. Tapi aja. Pertanyaannya ya, biasanya kan kalau kita mau traveling jauh, jalan jauh itu biasanya harus dapat dukungan dari keluarga. Artinya harus ada yang menguatkan. Nah Anda ini dalam saat kondisi yang sedang terpuruk dalam tanda kutip. Apa yang bisa bikin Anda akhirnya bisa sampai di Sabang? Orang tua, teman-teman juga pada support sih. Jadi pada saat saya sampaikan saya mau pergi gitu ya, mereka cukup kasih saya support. Habis berapa dulu bang? Apa maksudnya persiapan bodit berapa dulu? Saya itu jujur itu untuk sampai ACPP itu waktu itu habis sekitar 3-4 juta. 3-4 juta ya? Itu minim ya, dengan budget minim ya. Maksudnya tapi bukan berarti nggak modal nekat yang benar-benar cuma nggak ada duit sama sekali gitu ya, atau cuma berapa ratus ribu terus berangkat, nggak gitu juga gitu. Tapi jadi tetap ada pertimbangan soal saya itu. jual motor juga soalnya waktu itu mau berangkat, jadi emang niat juga gitu. Jadi memang sengaja jual motor untuk betul. Tapi sepeda ini udah ada berarti ya? Sepeda ini udah ada. Wah, berarti kegilaan ini berawal dari manusia yang sedang bersedih. Ya, boleh bilang betul gitu. Ya? Galau ya. Tapi memang ya bener ya Bang ya. Jadi banyak orang kita ini bersedih ya. 7 miliar umat manusia di bumi ini dibuat sedih oleh kondisi pandemi. Tapi larinya banyak yang macam-macam. Ada yang malah ke hal yang negatif. Tapi dari Thomas ini kita harusnya malu. Dia lagi sedih, dapat 5.100 km. Dengan berjuta cerita yang nggak akan bisa diselesaikan untuk satu episode gitu ya. Kita ini pernah naik mobil dari Jakarta ke Padang karena kita ingin menikmati sensasi perjalanan darat jalur Sumatera. Disyukuri oleh puncak
berasa sampai kiamat nggak nyampe-nyampe. Naik sepeda. Kekuatan mental apa yang ada di seorang Thomas saat riding sendirian di jalan? Jadi persiapan udah pasti 3. Jadi biarpun galau tetap ada persiapannya gitu ya. Maksudnya nggak yang nekat main berangkat aja, nggak segila itu juga sih gitu. Jadi persiapan tuh udah pasti 3. Mental, fisik, sama unit tuh harus lah. Jadi harus tetap kita siapin. Ya, kalau untuk di jalan sendiri ya kadang kita mental drop ada. Tapi ya balik lagi, niat kita apa yang menguatkan gitu ya. Nah kalau kita udah yakin sama niat kita ya udah jalan, dan itu mental itu akan bangkit lagi. Bangkit lagi dengan sendirinya berarti ya. Sendirinya. Karena kalau mental drop itu kita masih bisa pulang, nyetopin bis pulang gitu ya. Iya. Tapi kalau fisik drop, nah itu bisa kolaps di jalan atau apa gitu. Berarti Bang Thomas percaya ya bahwasannya keyakinan itu adalah kunci dari segalanya berarti ya? Ya, betul. Itu kalau di Al-Quran itu ada namanya husnul yakin. Ya. Kalau kamu yakin bener bisa gitu ya? Betul. Jadi kalau kita putus asa sebelum kita berperang gitu ya, atau kalah sebelum berperang, mati aja lo gitu ya? Intinya gitu, jangan banyak orang tuh ngebayangin. Iya, gue aja gak kebayang gue, Masya Allah itu mah. Terus saya selalu bilang, jangan dibayangin. Kalau dibayangin emang gak habis-habis. Tapi dilakuin. Dilakuin, bener. Dan itu terjadi dengan sepeda ini gitu ya. Itu berarti lu dari Jakarta menuju Serang, Bakahuni, itu masih fun tuh ya perjalanan ya? Intinya langkah pertama itu sampai Bakahuni. Oh, oke. Nah, jadi begitu kita nyebrang Bakahuni, udah itu startnya tuh sebenarnya. Jadi dari Tangerang Selatan ke Bakahuni itu masih uji coba aja, uji coba ya. Uji coba. Kalau di situ sebenarnya kita udah ngerasa mental udah drop, ya udah pulang aja deh gitu. Tapi kalau di situ kita masih yakin, begitu nyebrang, udah pasti namanya udah diseberang. Udah nyebrang nih, masa mau pulang lagi gitu kan, ya udah terus gitu. Nah, berarti lu lewat mana tuh Bang? Lewat jalur Lintas Timur. Lintas Timur berangkatnya? Tapi tetap pintunya Bandar Lampung. Oke, dari Bandar Lampung berarti lewat atas itu ya? Lewat atas ke timur itu. Yang Riau gitu-gitu? Lewat Mesuji, Palembang. Oh, dari Mesuji, Palembang. nggak ketemu orang-orang lagi demo tuh di Mesuji itu? Tempatnya demo itu dulu, ya kan? Dulu benar. Tapi jadi Mesuji, Palembang. Masya Allah. Udah kondusif sih. Padahal tuh jalan udah ada tol ya? Nah iya. Kita naik sepeda. Itu justru yang bikin malah jadi tambah sepi. Bicara sepeda, itu kan kita bicara bagaimana kita menikmati hidup, menikmati deru angin di kesendirian. Nah kalau kita riding di Jakarta ya, kota besar, mau jam 2 pagi, pasti ada motor lewat. Betul. Nah bagaimana seorang Thomas melewati jalur yang katanya cukup berbahaya di kawasan Lampung sana? Kalau di Mesuji itu emang kalau dengar berita ya agak-agak was-was sih. Tapi begitu pas lewat itu sebenarnya nggak seserem yang diomongkan orang-orang. Adalah bekas-bekas itu. Tapi untuk suasananya sendiri emang sepi. Saya kan biasa tuh kalau lagi jalan untuk tahu daerah setempat tuh saya biasanya mampir ke warung. Oh, ngobrol dengan warga lokal ya? Warga lokal. Jadi begitu saya udah dapat itu biasanya ngobrol gitu ya. Terus saya rasa, oh ternyata enak kok orang-orangnya, nggak yang ini gitu ya. Nah saya nyaman. Jadi saya coba sempat saya di Mesuji itu saya berhenti di warung, saya ngobrol gitu ya. Dan cukup ramah gitu menurut saya gitu ya. Jadi di Lampung itu apa yang kata orang itu tidak bahaya, tapi ternyata nggak juga ya? Nggak juga. Jadi emang waspada ya harus, tapi parno ya jangan. Ini juga motivasi buat kalian nih ya. Jadi ketakutan yang menghampiri itu kadang nggak ada apa-apa sebenarnya. Betul, karena kadang-kadang itu cuma ada di pikiran aja gitu. Tapi begitu kita jalan, oh ternyata nggak sesuai apa yang kita pikirkan kok gitu. Bener kata orang dulu nih Bang, kesatria sesungguhnya adalah kesatria yang bisa memenangkan perperangan dengan dirinya sendiri. Betul. Dengan ketakutannya sendiri ya. Betul, itu. Terus itu perjalanan nih, ya kan Bang, kita bicara lagi soal ini sepeda, berarti ini penuh semua barang nih. Nah kalau kita bicara gaya traveling seorang Thomas ini, apakah travelingnya mewah atau ngemper-ngemper atau gimana? Jadi emang saya niatnya itu ngemper. Oke. Jadi makanya saya nggak bawa tenda, nggak bawa alat-alat camping, saya nggak bawa. Jadi saya ngopi di warung, bukan yang masak sendiri gitu ya. Jadi emang saya bawa nggak terlalu banyak barang. Yang berat itu paling kunci-kunci sama cadangan spare part aja. Yang lainnya paling baju sempak ya? Iya, paling itu. Dan itu soal time schedule nih Bang, goes terus apa pagi doang atau malam doang atau gimana? Saya goes itu selalu mulai matahari naik, jadi udah terang sampai matahari terbenam. Pokoknya maghrib dimanapun berhenti. Kalau di hutan Bang? Biasanya saya udah target. Oh. Nah, jadi saya sebelum berangkat tuh udah, makanya saya bilang biarpun galau saya persiapannya cukup matang lah. Jadi saya mapping umumnya tuh jarak antar kota, terus nanti di lintasnya juga saya hitung lagi tempat mampirnya, terus saya ngobrol sama warga lokal juga
untuk masalah perkebunan atau hutan, saya lewat apa enggak, berapa panjang gitu. Itu saya lakuin tuh untuk supaya saya nggak kemalaman di tengah hutan atau di tengah perkebunan. Wah, kalau kita stuck di tengah perkebunan sawit, mati dah udah tuh pasti. Saya untungnya nggak pernah, tapi ya jangan sampai lah. Karena kita pernah naik mobil waktu itu di Bengkulu ya. Naik mobil loh Bang, naik mobil. Itu kecepatan 100 sampai 120 km per jam. Itu bisa sekitar 7-8 jam, itu nggak keluar dari perkebunan sawit. Itu bisa bayangin kalau kita naik sepeda coba. Sampai kiamat masih di tengah kebun sawit sama orang hutan di situ. Jadi saya gini, kalau emang ngelewatin hutan atau perkebunan yang panjang, itu biasanya saya deketin ke mulut ininya, ibaratnya pintu awalnya. Awal gunungnya jadi saya bermalam dulu di situ. Jadi itu biar apa? Biar besoknya saya pagi-pagi udah masuk itu. Jadi kalau sore kalau bisa udah keluar dari situ gitu. Tapi pernah ngerasain ketemu bener-bener malam ada stuck di jalan gitu nggak? Pernah sih, itu waktu pulang di perbatasan, tapi kebetulan di situ ada pos jaga. Oke. Nah, saya numpang sama petugas pos itu, nginep di situ gitu. Nah, itu lumayan kiri kanannya perkebunan itu sawit gitu. Tapi itu keputusan saya ambil waktu itu karena hujan. Usia berapa sekarang Bang Thomas? Usia 42. Ngerokok kayaknya nggak ada putusnya. Kita bicara sepeda nih Bang ya. Gue dari Bintaro ke Blok M aja, di Fatmawati udah mau nyerah, udah mau naik Gojek. Gimana lu seorang perokok, lu seorang peminum kopi juga yang notabene katanya harus dihindari oleh sepeda-sepeda kayak gitu? Jadi mungkin kalau untuk touring ini beda ya mungkin sama road bike ya. Jadi kalau touring ini kan lebih kayak menikmati perjalanan, menikmati kayuhannya tuh lebih bukan yang wes kenceng gitu ya. Nggak endurance, nggak endurance ya? Endurance ya. Endurance iya harusnya Endurance malah ya. Tapi untuk ritmenya mungkin nggak secepat road bike gitu ya. Jadi ya ibaratnya kita nikmati kayuhan aja. Ya tapi tergantung sih. Orang bilang juga saya kemarin termasuk cepat itu. Jadi kalau untuk ukuran touring tuh cepat gitu. Saya emang perginya itu target. Karena target saya itu saya mau tahun baru di Sabang itu kan. Jadi emang kalau bisa sampai Banda Aceh itu secepatnya. Itu yang membuat Anda mendapat sebuah julukan katanya. Dapat julukan apa tuh katanya? Iya. Manusia dengan kaki robot ya. Kaki robot. Iya. Padahal yang ngomong kaki robot nggak tahu, padahal kita nebeng truk ya. Saya itu disiplinnya gini, kalau lagi sepeda jarak jauh ya. Dalam sehari itu saya makan biasanya sarapan ya, dikit ya. Siang itu saya nggak makan berat. Jangan makan karbo pokoknya ya. Ya, jadi saya paling ngopi ya rokok tuh. Nggak makan dikit tapi ngopi ya? Iya ngopi, paling ngemil aja siang. Nah malamnya saya makan banyak. Untuk besok. Tenaga besok. Betul gitu. Tapi sarapan dikit. Jadi tetap ada unsur disiplin ya kalau kita mau riding jauh gini. Betul. Ya kenalin kebiasaan aja sih sebenarnya sih. Tapi ada juga orang yang siang harus makan ada gitu. Jadi ya tergantung orang beda-beda. Tergantung orang beda-beda. Nggak, maksudnya apa yang menguatkan itu Bang? Karena nanti ketika kita touring sejauh itu gimana yang membakar semangat jiwanya itu ya apa? Itu lawan diri sendiri sih. Jadi biasanya orang kalau ngeliat tanjakan, orang udah ngebayangin, wih tinggi banget nih tanjakan gitu. Dia hajar ya, kayaknya pengen buru-buru sampai. Padahal kalau dinikmatin kayuhannya gitu ya, nikmatin ritmenya, ya nggak perlu cepat-cepat sampai, tapi sampai gitu aja sih sebenarnya. Jadi kalau kata orang Jawa tuh alon-alon asal kepalkon. Betul. Betul. Apalagi kalau touring itu bawa beban ya, nggak mungkin juga. Kayaknya kalau ngeliat tanjakan gitu ya. Ya kalau emang capek ya berhenti di tengah-tengah tanjakan, nggak apa-apa gitu. Dan nggak harus malu dorong, malu nggak? Nggak apa-apa kalau dorong. Tapi saya itu emang menghindari dorong. Karena kenapa? Ngedorong sepeda dengan muatan itu lebih berat dibanding kita memulai kayuhan. Memulai kayuhannya. Kecuali memang jalannya sempit, untuk memulai kayuhan lagi susah, biasanya dorong untuk sampai kita bisa mulai start lagi kalau emang tanjakan terjal. Gitu sih. Kuasain sepeda, kuasain cara riding tuh harus, itu pasti itu harus. Karena trouble enggaknya sepeda juga ada di kita. Cara bawanya gimana gitu kan. Makanya paling sering itu kan kalau ban bocor sih itu masalah nasib lah ya, dikena paku di jalan. Tapi kalau masalah rantai putus itu biasanya karena kita. Jadi bersepeda itu memang fun, tapi ya, kalau mau kita bicara jarak sejauh itu tetap harus menguasai alat gitu ya. Jadi shifting, braking tuh harus tuh. Itu modal paling penting sih kalau menurut saya. Jadi saya ini dari berangkat sampai sekarang
karet rem belum ganti. Itu rasanya apa lo? Seorang pecinta sepeda menemukan jalur yang enak gitu tuh, bisa diceritain nggak? Waduh, saya tuh paling seneng itu jalur Sumatera, jalur barat Sumatera. Itu kalau saya kebetulan pulangnya kan berarti kanan laut, Kirinya bukit. Bukit-bukit ya? Barisan kan Iya. kirinya itu. Jadi antara gunung dan pantai itu jadi satu. Wih, Wah, itu indah banget. Apalagi di Aceh ya. Aceh itu karena masih sepi dan masih apa? Masih virgin ya masih pantai-pantainya ya? Masih di Lamlo, Melabo tuh pantainya gila-gila tuh ya. Lamno tuh di Lokna. Ya, itu Lokna yang ada tebing-tebing itu ya. Oh, itu cantik banget. Log Lumpang terus itu bagus itu. Kalau lintas timur cenderung ramai sih. Kalau sendiri itu berasa di barat. Saya pernah itu ada mungkin berapa ya? 50 kilo lebih lah. Itu jalan kayak sendirian itu. Jadi kayak mobil motor lewat Bisa dihitung jari. 15-30 menit sekali. Itu nggak menemukan apa bang? Kayak ancaman dari warga sekitar atau dari penjahat atau dari binatang? Sebenarnya ketakutan saya itu lebih takut sama binatang. Mau macan gitu ya? Harimau. Itu. Emang masih ada gitu ya. Mudah-mudahan nggak ketemu aja gitu berdoanya kan. Katanya nih ya, kata masyarakat itu harimau itu mengganggu masyarakat karena bahaya. Padahal makhluk hidup yang paling membahayakan itu siapa bang? Manusia itu sendiri sebenarnya. Sebenarnya kalau saya lihat itu emang kan di sana itu udah mulai perkebunan tuh kelapa sawit ya. Jadi mungkin dia juga Ya, akhirnya habitatnya hilang dengan sendirinya jadi ya. emang kalau mau melintas tuh ya. Jadi saya selalu dengerin juga ininya peringatan-peringatan dari mereka. Petuahnya ya. Jadi kayak misalnya waktu itu saya mau lewat koridor lintas satwa Trumon tuh. Itu mereka pesen, nanti Bang kalau lewat situ katanya. Kan itu kan kiri kanan hutan tuh ya. Itu suara satwa banyak tuh, suara burung, suara apa sih? Suara satwa lah, pokoknya rame gitu. Nanti kalau tiba-tiba hening gitu ya, Abang berhenti pokoknya, jangan jalan. Karena akan ada binatang hebat akan lewat. Oh gitu ya kodenya tuh ya. Jadi kalau orang sana bilang harimau kan nenek tuh. Iya. Nenek lewat tuh biasanya Bang gitu. Itu panjang koridor itu sekitar Waspadanya kalau 3 hening ya kilo. pokoknya. Hening. Jadi saya sepanjang perjalanan tuh pas ngelewatin itu mudah-mudahan jangan sampai hening, mudah-mudahan. Suruh puterin dangdutan aja bang daripada joget tuh burung-burung ya kan. Tapi ya itu sih emang kalau menurut mereka jadi mereka juga nggak akan nyerang kita sebenarnya. Iya. Jadi kalaupun mereka lihat kita dari semak pun mereka nggak akan nyerang kalau memang kita nggak ada masalah. Kita tidak menyerang duluan ya. gitu ya. Jadi yang bilang kalau harimau itu jahat sih orang yang jahat sebenarnya. Jadi sayang sekali ya binatang-binatang seperti harimau Sumatera yang sudah mulai punah, orang hutan itu harus dikalahkan oleh kerakusan manusia, ya kan? Akhirnya tempat asli tinggal mereka itu hilang gitu ya. Betul. Nah bang, kita bicara soal ini bang, cinta bang. Cinta, bagaimana Anda mendapatkan begitu banyak cinta di perjalanan dari orang sekitar. Apakah Anda setuju kalau statement saya barusan manusia itu jahat? Setuju nggak? Anda bertemu orang-orang jahat atau ternyata orang-orang itu baik semua? Jadi mungkin untuk beberapa kasus iya gitu ya. Ya manusia lah, emang ada sisi jahatnya kan gitu. Tapi untuk perjalanan saya kemarin, alhamdulillah saya nggak bertemu dengan orang-orang jahat gitu. Bahkan saya saya share itu di Instagram. Saya di daerah menuju Pekanbaru waktu itu. Jadi saya parkir di minimarket gitu ya. Saya duduk sekalian istirahat. Bertemulah tukang parkir itu. Ada namanya kenalan saya namanya Bobby. Dia orang Jakarta. Bahkan seorang tukang parkir ngasih saya duit 20.000. dia ngeluarin dari kantong, "Bang, nih Bang dari saya Bang. Buat tambah-tambahan abang beli minum, nggak tahu lah niat abang apa, pokoknya ini bawa deh." Saya bilang nggak usah, udah saya ada. Nggak apa-apa udah, ini dari saya nggak bisa bantu apa-apa, cuma ini aja. Oh, ya udah saya terima. Gitu. Saya sampai di situ, saya ingat, oh maksud saya tukang parkir dia merantau dari Jakarta, dia merantau ke daerah sana gitu ya. Terus yang teman-temannya kan pada ngumpul tuh, teman-temannya mungkin kalau orang awam ngelihat kalau kita bukan lagi sendiri ngelihat tuh mungkin ngelihatnya kayak parkirannya kayak preman lah ibaratnya. Tapi dia bisa ikhlas begitu, bukannya dia malak saya, dia malah kasih saya gitu kan. Makanya saya oh ya udah salut gitu kan, saya ini terus sempat masih kontak beberapa bulan kemarin tuh, saya juga nge-save nomornya kan. Dari Bobby ini kita sedikit tertampar ya bahwasannya menilai orang dari penampilan tuh salah total ya. Betul. Jadi ada cinta yang tulus dari seorang yang dipandang sebelah mata justru menganggap manusia itu ya manusia gitu.
Dan saya juga ini kan kalau mungkin di Jakarta khususnya atau mungkin di daerah Jawa ya, saya juga kurang tahu sih untuk daerah Jawanya ya. Tapi di Jakarta lah khususnya gitu ya. Sepertinya kan sepeda dengan motor lagi bersih tegang terus beberapa ya. Tapi justru di perjalanan kemarin itu justru saya dengan peturing-peturing motor, dengan anak-anak motor lokal gitu ya. Mereka justru ramah-ramah menyambut saya gitu. Bahkan saya beberapa kali itu nginep di base camp mereka. Oh ya? Gitu. Jadi saya sempat di daerah Rantau Perapat pun saya kehujanan lebat. Ada namanya Parmin Balok tuh. Dia kebetulan minggir ngeliat saya kehujanan. Dia nanya, "Bang, abang yang dari Tangerang itu ya?" "Oh iya," gitu kan ya. Udah dia memperkenalkan diri, namanya Parmin Balok itu. "Iya bang, anak sepedanya mana gitu kan yang jemput gitu kan." Saya bilang nggak ada, mungkin karena hujan gitu kan. Tapi saya sih udah disediain penginapan, saya bilang gitu kan. "Oh gitu, tapi nggak ada yang nemenin?" "Nggak tahu sih saya, cuma ini aja alamatnya saya udah dikasih." "Oh gitu, yaudah bang, nanti kalau emang ternyata sampai sana penginapannya ternyata nggak ada, abang ke tempat saya aja gitu." Jadi dia menawarkan tempat bermalam. Orang baik lagi tuh ya? Orang baik lagi. Ini paling nggak menampar diri saya sendiri lah. Saya sempat mempertanyakan. Katanya Indonesia itu bangsa yang ramah, katanya ya. Tapi sampai saya berusia segini, saya nggak pernah lihat Indonesia itu negara yang ramah. Kalau saya keluar negeri ya, saya ke Amerika gitu, di sana malah jauh lebih ramah dibanding orang Indonesia. Kalau ketemu orang bule ketemu orang bule itu pasti negor. "Hey, how are you?" gitu. Coba di Indonesia, lu ke pasar, siapa yang negor lu? Gue bilang titik ramahnya Indonesia ini di mana gitu ya. Tapi ternyata Bang Thomas ini menampar wajah saya, tapi ternyata banyak di Indonesia sana yang baik-baik ya. Banyak. Apalagi kalau kita bicara Sumatera kan dengan karakter masyarakat yang begitu keras ya. Temu Bobby lagi tadi yang mukanya serem ya kan. Jadi itu soal cinta John. Jadi perbincangan saya bersama Bang Thomas ini masih seru banget, masih panjang. Tapi buat kalian follow dulu Instagram itu. Bang Thomas Instagramnya apa? Kasih tau dulu. Kasih tahu. Instagramnya apa? 5K Sumatera Look. 5K Sumatera Look. Saksikan terus perbincangan saya bersama Bung Thomas setelah pesan-pesan berikut ini. Assalamualaikum. Alright Johnny, masih di episode paling ngocol, apalagi kalau bukan Gas John. Dan masih bersama saya Bang Johnny dan juga Bung Thomas yang mengayuh sepeda sejauh 5.100 km. Balik lagi nih ke seorang Thomas yang tadi saya belum dijelaskan nih. Motivasi pribadinya itu apa? Tadi ada yang bilang katanya mau mengejar seorang perempuan. Nah, jadi gini, saya bilang tadi ada niatnya itu saya sebenarnya awalnya pengen pilihannya ke Bali Atau ke sana. atau ke sana. Oke. Nah, pada saat itu kebetulan ada kawan saya Rafli, orang Cimahi. Dia goes bersama Maya, orang Spanyol itu. Oh, Spanish ya? Cewek Spanyol itu ke Sabang. Waktu mereka lintas Tangerang, saya antar mereka sampai Serang. Di perjalanan tuh saya ngeliat, ih asik juga gitu ya. Cewek lagi Wah, gitu ya? Sabang berdua gitu kan, maksudnya pengen gitu kan. Aduh, tapi belum tahu nih kapan nih, masih maju mundur lah. Tapi kuat keinginannya gitu ya. Wah seru nih, mumpung ada barengan ya, nggak terlalu jauh. Kalaupun saya misalnya nyusul seminggu atau 2 minggu pun Masih bisa ngobrol lah. bareng gitu ya, ibarat. Tapi belum kuat banget. Nah minggu depannya itu kebetulan kalau tahu itu ada penjelajahan Nusantara, namanya Muhammad Mahir. Dia pulang dari Sumatera dan saya jemput dia di Serang. Dalam perjalanan ngiringin dia sampai Tangerang, bertemulah kloter kedua, Om Diki sama Niko, orang Cianjur. Dari mana ke mana tuh? Dia itu dari Cianjur ke Sabang. Buset. Nah, di perjalanan itu tambah kuat tuh. Cuma nggak bisa langsung berangkat juga. Akal sehat saya bilang mesti persiapan gitu ya. Jarak 3 minggu itu sebelum keberangkatan saya siapin semuanya. Dan saya sebelumnya pernah konsultasi juga sama senior saya itu namanya Om BW. Terus udah banyak masukan dari dia. Kan saya bilang saya mau ngejar tahun baru di sana. Yakin yuk, soalnya setahu saya paling cepet sebulan berapa hari lah dia bilang. Dan berangkatlah akhirnya. Berangkatlah, saya kontak. Jadi emang niatnya itu kalau emang ke Uber waktunya. Akhirnya kumpul di sana semua berarti? Kumpul di sana. Jadi kita itu waktu saya di sana itu ada sekitar 9 orang, 2 pejalan kaki. Dari? 1 dari Kalimantan, dari Barito. Astagfirullah. 1 dari Palu. Ya Allah, dari Palu. Dari Palu. Sampai Sabang. Sampai Sabang. Andi menginspirasi itu, Andi Pelori. Jadi dia itu tahu perjalanan saya pada saat saya nyebrang di Merak, dia udah kontak saya. Om di mana? Saya bilang saya baru sampai Merak, baru nyebrang.
Saya udah mau sampai, mudah-mudahan kita ketemu, dia bilang gitu kan. Saya jalan kaki dari ini, saya udah sampai, udah masuk Aceh nih, baru masuk Aceh. Udah, tapi pas di Banda pun saya nggak ketemu sih sama dia. Wah, itu gila ya. Mereka punya misi masing-masing. Dan dari sekian banyak pertemuan orang-orang itu, apakah sesampainya di kota masing-masing kalian masih berhubungan ya? Masih. Nah, itu apakah mimpinya terwujud ketika sudah menyelesaikan misi itu? Kalau saya pribadi ya, karena sesuai Ekspektasi dan harapan ya. Betul, sesuai ekspektasi dan harapan. Kalau untuk yang lain, saya kira juga mereka punya kepuasan masing-masing. Satu lagi, saya ketemu juga sama ini yang naik motor. Jadi ada 4 orang lagi sebenarnya. Jadi ada Yusron sama Billy, Andi Famarle sama Zulham Tobing. Dia naik Honda C70. Buset. Sabang Merauke. Nah, dia bareng saya ke Sabang. Udah itu 3 gigi doang bang, kagak nyampe-nyampe itu kayaknya. Nah itu lebih gila si Andi Famarle itu. Menurut saya dia itu melakukan perjalanan udah sering. Apa sih sebenarnya yang membuat kalian itu menjadi seperti itu? Touring itu ya sama halnya kayak kita touring motor. Jadi emang menikmati perjalanan. Jadi naik sepeda itu udah kayak sekalian berwisata gitu. Nggak, tapi artinya bagaimana kalian itu menanggapi stigma negatif masyarakat? Karena pasti ada yang menganggap ngapain lu nganggur amat lu gitu. Ada beberapa tipe emang untuk touring itu. Ada yang benar-benar nekat, bahkan tanpa dia mengerti. Ada yang memang persiapan dan termasuk sama yang persiapan segala macamnya, termasuk mungkin sponsorship dan lain-lain gitu. Nah untuk saya pribadi saya ada di tengah-tengah tuh. Karena untuk sponsorship saya juga bukan siapa-siapa ibaratnya. Dan nggak berharap terlalu banyak gitu ya. Betul. Tapi mungkin nextnya untuk perjalanan selanjutnya saya juga pengen seperti itu. Maksudnya gini loh, menghasilkan sesuatu dari Apa yang kita yakini dan sukai tadi ya. Betul gitu. Wah, dan itu menurut saya sah-sah aja gitu. Ya nggak ada yang salah lah ya. Nggak ada yang salah, gitu. Ya ini menarik lah John. Jadi bagaimana ternyata dari teman-teman yang memilih untuk menjadi gila dalam tanda kutip ini menemukan kebahagiaan yang tidak dirasakan oleh semua orang gitu ya. Nah bang, ini kita bicara soal sepeda nih sekarang. Ini kalau ketemu tangan tetanus tangan ini. Ini sepeda tahun Kiplik nih. Ini sekitar tahun 80-an ujung nih. Akhir, ya. 80-an ujung. Ini diciptakan oleh Astra. Jadi dulu Honda itu sebelum jual motor dan spare part dia jual sepeda nih. Lahirlah merek Federal ya kan. Nah ini sepeda ini kok kuat ya sepeda tua bang? Saya pribadi untuk touring itu rekomen itu ke sepeda besi ya, Mas. Oh, ini besi ya, Besi. bukan kromoli, bukan aluminium, bukan plastik, bukan kaleng kerupuk kayak Avanza tuh. Kalau menurut saya sih lebih stabil ya, berhadapan dengan kencangnya angin misalnya kan. Dan ini bau pantat lu masih nempel nih bang. Ini 5.900 meter nih. Ini biji di sini kan nih bang? Ini baru ganti. Oh baru, alhamdulillah boleh dipegang nih. kemarin udah robek parah. Nggak, artinya gini, sekarang kan ada di teman-teman pesepeda itu ada perlombaan. Sepeda harus mahal untuk bisa menerjang berbagai rintangan. Balik lagi sih, jadi kayak kemarin juga saya sempat ada kan ribut-ribut masalah apa namanya, serial number misalnya gitu kan ya. Kalau menurut saya pribadi, kalau untuk goeser sih ya, untuk lebih ke nyaman atau enggak sepedanya kita pakai. Ini juga kalau dilihat secara spek masih pakai grup setnya yang biasa-biasa aja ya? Ya, standaran. Pakai apa? Turni nih ya? Turni. Giginya berapa nih? 7, 8 mati 1. Jadi kebetulan RD saya itu cuma bisa sampai 7. Jadi Gila. sprocketnya 8 mati 1. Tapi mampu 1. Yang depan 2, 3 yang ya? depan 3. 3 standar, 48, 38, 28. Gila, ini benar-benar menampar kamu semua yang memperharuskan sepeda mahal-mahal tapi cuma dipakai Bintaro looping. Dari Tangerang Selatan kemana? Ke Aceh, tidak ada trouble nggak bang? Alhamdulillah nggak ada. Sama sekali? Sama sekali. 5.100 km? Betul. Mobil saya Serena kemarin ke Padang bunyi ngak-ngekok pulang-pulang. Ini nggak ada trouble sama sekali? Nggak ada. Orangnya aja kali, jantungnya pecah kali ya? Ban pecah gitu? Enggak. Untuk ban bocor itu ya nasib-nasiban. Tapi ya pemilihan jalan juga. Maksudnya gini, jalan juga kalau kita emang di jalan kira-kira yang jalannya kurang bagus ya kita pilih lah. Apa yang membuat kalian begitu solid? Kalau menurut saya sih untuk anak sepeda keseluruhan sih. Apakah itu masih berlaku sekarang? Kalau untuk sepeda touring masih. Di beberapa komunitas itu masih. Kayak ya saat ini juga ada yang berangkat ini Sumatera. Kita pantau dan kita punya grup namanya Goeser Nusantara. Jadi esensinya pesepeda itu adalah saling mendukung ya bang, bukan untuk saling memaki. Karena kalau saya pakai sepeda murah sama teman-teman yang naik Brompton saya diomelin. Jadi kalian sudah melupakan esensi persahabatan dari bersepeda.
Nah terus apa Bang pesan-pesan seorang Thomas yang sudah mengakuisisi 5.100 km? Kalau saya sih kebetulan ada teman-teman yang dalam waktu dekat akan melakukan perjalanan jarak jauh juga dengan sepeda. Persiapan matang ya, sama jangan ragu. Jadi ketika sudah punya keyakinan, jangan lagi dengar kanan kiri karena bisa goyah. Betul. Kalau kita bicara soal materi apa yang perlu dipersiapkan? Apa hanya harus saya jual motor aja bisa sampai Aceh? Yang paling penting sih kebutuhan kita sehari sih. Saya itu termasuk minim waktu itu. Saya hitung itu kebutuhan saya sehari itu waktu itu tuh kurang dari 100.000. Buset, kayak bocah SD zaman sekarang, Bang. Iya. Udah sampai Aceh tuh ya? Iya. Wah, gila. Dan alhamdulillah sampai Sabang itu hanya terpakai 700.000. Ini wisata murah nih. Saya juga nggak nyangka gitu ya. Tapi karena saya juga mau menikmati perjalanan, di pulangnya itu saya lebih boros. Ya habis duit itu. Padahal kalau saya mungkin disiplin seperti saya berangkatnya gitu ya. Sama 700 juga. Enggak, mungkin Ya, mungkin 750.000 dah. Karena di timur itu saya banyak ketemu, yang saya bilang tadi, saya banyak ketemu orang dan mereka Baik sekali. beberapa banyak kasih support. Jadi banyak yang cerita memang banyak pesepeda khususnya yang naik-naik federal ya, yang tidak memerlukan banyak uang bisa sampai itu ya. Jadi itu betul adanya berarti ya? Betul, tapi juga saya kurang setuju juga kalau misalnya Malah ngarepin. Betul, jadi pesan saya itu sebenarnya pesan dari Banyak orang sama dengan saya konsepnya gitu ya. Jadi kita jangan minta, tapi kalau diberi, kalau dikasih, terima. Gitu. Karena itu bagian dari menghormati. Betul. Jadi jangan sampai kita menghancurkan harga diri pesepeda ini dengan cara minta-minta itu ya. Betul. Itu menarik tuh Bang, soal bagaimana kita sebagai bangsa Indonesia tetap harus tolong-menolong dan menerima sebagai bentuk penghargaan, tapi juga jangan manja selalu mengharapkan gitu ya. Jadi selain menguatkan teknis sepeda, materi juga harus cukup, mental dan juga knowledge tentang lingkungan yang akan dikunjungi. Karena akan banyak sekali titik-titik yang tidak terduga seperti binatang-binatang buas dan lain sebagainya macam itu ya. Nah pertanyaan ini menjelang detik-detik akhir nih. Ketika pulang sampai Jakarta kembali, sampai Tangerang Selatan kembali, apa yang Anda rasakan? Saya sendiri aja tuh kalau ngebayangin, nggak nyangka gitu. Maksudnya gini, saya naik mobil paling jauh, taruhlah ke Bali ya. Setengah perjalanan dengan ini ya? Nggak setengah, seperempat. Ya. Seperempat perjalanan. Dan jauh lebih cepat malah ya? Naik motor juga paling jauh paling Bandung. Naik sepeda sampai Sarawak. Jadi kayak saya sendiri kalau ngebayangin, tapi ya itu lagi, saya bilang jangan dibayangin. Sama halnya kayak saya ketika mau pulang, jadi saya itu di Banda Aceh, di Sabang itu udah posisi enak lah, ibaratnya udah nyaman. Tapi begitu lihat map, aduh masih ada berapa ribu lagi kilometer. Panjang nih gitu kan. Itu kalau nggak digerakin, males. Nggak pulang-pulang. Benar. Ujung-ujungnya naik bus malah pulangnya. Betul, jadi akhirnya saya nentuin tanggal 5 saya bergerak. Karena ada juga yang pernah berpesan kepada saya, ketika naik sepeda jauh itu, jangan pernah sekali-kali terlintas pikiran tentang rumah Bang. Karena ketika memikirkan mau pulang, perjalanan akan sangat jadi tidak enjoy dan tidak jadi berat. Terasa lebih berat, benar. Jadi itu benar adanya tuh ya? Benar, jadi gini, begitu di jalan ya udah nikmatin yang ada di jalan aja. Nikmatin, lu pegel betis lu sakit, nikmatin. Iya, jadi ketemu orang di jalan, ngobrol sama orang di jalan. Bahkan beberapa tuh saya bisa ngobrol, saya sendiri nggak kenalan gitu, tapi bisa ngobrol yang udah kayak kenal 15 tahun ya, udah akrab gitu ya. Jadi memang John, kalau kita bicara dengan penjelajah-penjelajah seperti Bang Thomas ini, satu hal yang pasti adalah pengalaman dan ilmu dari perjalanan ini itu tidak Anda dapatkan di sekolah. Jadi harus dicoba, karena saya aja udah interview 2 orang yang traveling seperti ini, saya mendapat banyak sekali ilmu baru gitu ya, tentang bagaimana ternyata manusia begitu baiknya. Jadi ada temen narasumber kita sebelumnya, mobil mogok itu sekitar 400 km dari ibu kota Iran, di negara yang diembargo oleh banyak negara. Berarti kan udah hopeless, sudah nggak bakal bisa nyala tuh mobil. Tapi ya diselamatin aja gitu. Iya. Ya jadi ada manusia baik, ada Tuhan jadi yang punya rencana emang baik. Benar, kalau niat kita baik ya insya Allah di jalan itu yang kita temui ya kebaikan. Itu aja sih sebenarnya. Jangan ragu Bang ya, buat teman-teman yang mau. Jangan pernah takut sama apa yang dibayangkan lah ya Bang. Iya, karena perjalanan ini tuh bukan soal eksistensi Bang ya. Bukan kita harus mau terkenal di Instagram atau kita mau terkenal, tapi tentang bagaimana kita mencintai diri sendiri. Benar. Jadi rencana berikutnya nih, seorang Thomas ini mau kemana lagi nih? Apa pensiun, gantung sadel, atau mau dilanjutkan lagi perjalanan gilanya? Saya ada rencana ke timur emang. Jadi ke timur mana? Jakarta Timur? Apa Ciputat Timur? Ini kita di Ciputat Timur kan? Kecamatan? Ke NTT. Astagfirullahaladzim ya Allah, saya pernah naik mobil ke sana. NTB itu luas loh Bang. Ada Bima, ada Mataram. Benar. Mau ke Flores sana? Mau ke Rote. Masya Allah, Sari Rote. Rencananya, tapi rencana tahun ini cuma kondisi masih begini ya.
tahan dulu lah. Dan saya doakan dari lubuk hati yang saya paling dalam bisa melanjutkan perjalanannya untuk lebih mengapresiasi dirinya. Betul. Karena apresiasi manusia itu beda-beda, Bang. Ya kan? Benar. Ada yang mau jalan naik sepeda, kalau saya mobil tua, motor tua. Jadi beda-beda. Benar. Self rewardnya beda-beda ya. Jadi semoga kisah Bang Thomas ini menginspirasi kita semua nih. Amin. Sebagai anak muda yang punya mimpi tapi tidak terwujud-wujud. Karena benar kata Bang Thomas, jangan pernah dibayangkan tapi disegerakan. Dan juga kalian juga harus benar-benar perhatikan perbedaan antara berani dan juga nekat ya Bang ya. Jadi jangan 100% nekat. Nekat itu tetap harus ada tapi harus ada yang namanya perhitungan. Jadi itu aja John. Semoga dengan tayangan ini memberikan kalian inspirasi dan motivasi dalam menjalani hidup yang cukup berat. Nah, jadi seperti biasa Joni, jangan pernah buang sampah sembarangan, patuhi peraturan lalu lintas, dan sayangi keluarga kalian. Saya dan Bang Thomas izin pamit. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gas John. Assalamualaikum.